Bagi orang-orang yang tinggal di kota besar, misalnya Jakarta, dalam 1 minggu mereka menggunakan kurang lebih 5 hari untuk bekerja atau melakukan aktivitas berat. Kesibukan setiap orang pun bermacam-macam. Kalangan pekerja misalnya, mereka menghabiskan waktu seharian, bahkan lembur, untuk mendapatkan kejayaan atau gaji yang cukup di awal bulan. Contoh lain adalah kalangan pelajar atau mahasiswa. Mereka disibukkan dengan tugas-tugas kampus, seminar, ujian, dan hal-hal yang memaksa otak untuk terus bekerja. Di sela-sela hari yang padat dengan aktivitas yang berat, kita masih punya weekend kok untuk beristirahat atau sekedar bersantai untuk mencari hiburan. Salah satu inti dari liburan kan mencari hiburan. Oh iya, sampai lupa. Aku Misty. Aku adalah salah satu dari sekian puluh ribu orang yang juga menghabiskan 5 hari untuk beraktivitas di kota Jakarta. Tepatnya sih lebih ke mahasiswa yang sering dikejar deadline. Seperti liburanku kali ini, aku memutuskan untuk berlibur di kawasan Pulau Seribu, tepatnya di Pulau Pari. Pulau Pari merupakan pulau yang berdekatan dengan Pulau Tidung, Pulau Payung, Pulau Lancang, Pulau Tikus, Pulau Burung, Pulau Bokor, dan Pulau Pramuka. Pulau Pari masuk ke dalam wilayah Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu. Secara geografi sendiri, koordinat Pulau Pari terletak di 6 derajat 0 menit 14 detik lintang utara, 106 derajat 46 menit 44 detik bujur timur. Pulau yang masih asri dan belum terlalu ramai wisatawan ini merupakan pulau yang tenang dan masih terjaga ekosistemnya. Pulau ini dinamai pari karena bentuk pulau yang apabila dilihat dari udara nampak seperti ikan pari. Suasana yang sepi, rapi, tata ruang yang baik, dan kebersihan lingkungan pulau ini sangat diperhatikan oleh penduduknya. Sekarang aku sudah sampai di Pulau Pari nih, atau dikenal juga dengan Pulau Kongsi. Pulau Pari memiliki luas sekitar 43 hektar untuk wilayah yang dihuni. Berbagai macam aktivitas dijalankan oleh penduduk. Umumnya warga Pulau Pari bekerja sebagai nelayan. Walaupun tidak semua warga di sini menjadi nelayan. Buat yang mau berlibur di Pulau Pari untuk beberapa hari, jangan khawatir. Di sini tersedia banyak pilihan homestay atau penginapan yang harganya cukup terjangkau. Selama aku di Pulau Pari ini, aku akan mengunjungi beberapa tempat yang menjadi primadonanya Pulau Pari. Tapi sebelumnya, aku mau mulai liburan aku di Pulau Pari dengan mengunjungi hutan mangrove. Hutan mangrove ini terletak di sebelah utara dan barat Pulau Pari. Sejauh mata memandang, vegetasi mangrove yang tumbuh cukup subur, terutama di daerah utara. Dengan adanya vegetasi mangrove ini, Pulau Pari sangat diuntungkan karena dapat mengurangi abrasi atau terkikisnya daratan akibat gurusan ombak laut. Pulau Pari ini masih sangat terjaga kondisi alamnya. Terlihat sekali kalau masih ada warga yang masih peduli dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Warga Pulau Pari ini masih menjaga kelestarian dan tetap mempertahankan keaslian dari Pulau Pari. Nggak salah aku memilih Pulau Pari sebagai salah satu alternatif liburan cepat aku kali ini. Untuk saat ini, Pulau Pari sendiri lebih memfokuskan bidang pariwisata yang dikelola oleh warga pulau, dibantu oleh Pemda DKI Jakarta. Karena Pulau Pari adalah bagian dari Kepulauan Seribu, tentunya banyak juga yang tertarik untuk mencoba berlibur di pulau yang tenang dan menyenangkan seperti Pulau Pari ini.
Sebagian orang Jakarta yang hidup di pusat kota dan sekitarnya saja belum banyak yang tahu bahwa banyak pulau di kawasan Kepulauan Seribu ini yang sangat alami dan indah. Berbaur dengan orang baru seperti ini sangat menyenangkan. Ngobrol apa saja yang kita tidak tahu dan dapat tertawa dengan lepas. Menikmati semua keindahan alam ini. Seakan beban tugas dan pekerjaan aku hilang semua. Ternyata memang benar, liburan itu perlu. Karena dengan berlibur, dapat menghilangkan semua kepenatan aku selama di Jakarta. Melihat cuaca yang cerah membuat aku ingin mencoba untuk bersnorkeling. Tapi sebelumnya kita harus ke dermaga terlebih dahulu untuk naik kapal bersama rombongan dan jangan lupa ya, bawa perlengkapan snorkeling. Bagi yang nggak mau ribet membawa alat snorkeling sendiri, di sini ada tempat sewanya kok dan harganya cukup terjangkau. Pas lah ya buat kantong mahasiswa seperti aku. Sebelum aku melakukan snorkeling, terlebih dahulu aku memakai peralatan. Pelampung dan kaki katak pun menjadi alat wajib untuk bersnorkeling. Spot snorkeling aku kali ini berada di sekitar Pulau Burung. Beruntungnya, aku dapat tempat yang tidak terlalu dalam. Jadi pas lah ya buat pemula seperti aku. Karang dan ikan-ikan kecil dibiarkan hidup secara liar dan tumbuh berkembang apa adanya, tanpa ada campur tangan manusia. Berbagai ikan yang cantik pun dapat ditemui di sini. Terlihat sekali mereka hidup dengan senang tanpa ada yang mengganggu. Semoga jangan sampai ada yang merusak keindahan bawah laut ini. Dekat dengan spot aku bersnorkeling, terdapat sebuah pulau kecil yang selalu menjadi tempat singgah orang-orang sehabis bersnorkeling. Pulau sepi yang indah ini dinamakan Pulau Tikus. Pulau Tikus merupakan pulau kecil yang tidak berpenghuni. Hampir semua yang ada di pulau ini hanya pohon-pohon saja. Hal tersebut menambah suasana tenang dan nyaman bila beristirahat di pulau kecil ini. Alangkah senangnya bila bisa berkemah atau menghabiskan satu malam di pulau ini. Pasti berasa seperti memiliki pulau pribadi. Bagiku gak ada kata lelah untuk menjemput suatu hal yang indah. Aku jadi penasaran, keindahan apa lagi yang tersembunyi di Pulau Pari ini? Tidak jauh dari dermaga terdapat sebuah pantai. Keadaan pantai ini masih alami. Pantai ini dinamakan Pantai Bintang. Pantai Bintang ini masih sangat asli. Terlihat sekali belum banyak limbah. Sayangnya sebelum aku sampai ke tempat ini cuacanya sedang tidak bagus. Kalau cuacanya bagus, kita bisa melihat biota laut yang ada di tempat penangkaran secara lebih jelas. Seperti bintang laut dan ikan-ikan kecil. Dan sekarang yang terselamatkan dari cuaca yang tidak bagus itu hanya beberapa jenis bintang laut saja. Sepertinya aku kurang beruntung. Selain itu, pantai ini menjadi tempat favorit wisatawan untuk beristirahat, bercengkrama, dan bermain. Warga Pulau Pari pun sangat menikmati suasana Pantai Bintang ini. Mereka sering menghabiskan waktu luangnya bersama keluarga untuk menikmati keindahan dan ketenangan di sini.
Dekat dari Pantai Bintang ini terdapat sebuah bangunan lembaga oseanografi LIPI. Jadi, lembaga ini digunakan untuk penelitian tentang biota laut dan ekosistem pendukungnya. Meskipun cuma sehari, aku cukup puas dengan liburan singkatku kali ini. Di tengah rutinitasku yang padat, masih bisa curi-curi waktu untuk pergi berlibur atau mencari hiburan. Ditambah bisa bertemu dengan orang-orang baru di sini. Manusia memang harus sering melihat dunia luar dan bertemu dengan orang baru. Untuk membuka wawasan dan memperluas cara pikir kita ke setiap orang. Bahwa kalau hidup itu lebih dari sekedar bekerja dan bekerja. Tapi benar deh, sesibuk apapun kita dengan dunia kerja atau dunia pendidikan, ada baiknya kita mencari waktu luang paling tidak sehari saja untuk beristirahat. Istirahat di sini maknanya bisa luas banget. Kalau buat aku sih, yang penting bisa punya waktu untuk diri sendiri atau me time. Dengan cara jalan-jalan atau liburan. Tidak perlu kita ke tempat yang jauh, menghabiskan banyak uang dan waktu untuk berlibur. Sementara di Jakarta sendiri masih banyak kok tempat menarik yang bisa dijadikan tempat untuk berwisata. Kalian tahu kenapa aku suka berlibur ke alam bebas seperti ke Pulau Pari ini? Karena di sini aku merasa tenang. Hanya ada suara angin, hamparan laut, dan pantai. Seolah memberiku waktu untuk bernafas sejenak. Menikmati hidup tanpa tergesa-gesa. Berpikir dengan tenang, apa saja yang telah aku lewati, dan hidup seperti apa yang ingin aku jalani esok hari.